Hai, selamat siang sahabat JDIH KPU Kabupaten Magelang. Bertemu kembali di acara Bincang Asik, bincang acara siar kepemiluan dan pemilihan JDIH KPU Kabupaten Magelang untuk episode ketiga kali ini. Di tengah kita sudah hadir Bapak Ahmad Rafiq, SSM Kesos. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Magelang, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat siang Mas Rafiq, saya biasa manggilnya Mas Rafiq. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang PKPU nomor 6 nih Mas. Di tahun 2021 yang lalu ya, KPU RI baru saja menerbitkan tentang PKPU nomor 6 tahun 2021. Tentunya sahabat JDIH ingin bertanya atau ingin tahu lebih lanjut tentang PKPU nomor 6 tahun 2021, yaitu tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang ingin saya tanyakan pertama, Mas Rafiq, sebenarnya apa sih definisi dari DPB itu? Pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan. Sebelum membincangkan tentang DPB ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, sebenarnya kenapa ini penting? Dimulai dari salah satu syarat adanya pemilu demokratis itu adalah ketika ada jaminan pemberian hak suara. Nah, seperti yang kita tahu, jaminan itu ada dalam DPT namanya. Jadi seseorang atau warga negara itu dia hanya bisa mencoblos ketika dirinya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap. Nah, daftar pemilih tetap ini yang nanti akan menjadi daftar di mana di TPS itu, di mana seseorang berhak untuk memberikan suaranya di situ, hak suaranya di situ. Nah, memang ada mereka yang belum terdaftar tapi boleh mencoblos, yaitu warga yang ber-KTP di TPS tersebut, tetapi nanti memilihnya atau mencoblosnya itu setelah jam 12, jadi 1 jam terakhir. Nah, kembali pada istilah DPB tadi, jadi DPB ini sebenarnya adalah kegiatan untuk pemutakhiran data pemilih dari yang bersumber dari DPT terakhir pada pemilu atau pemilihan yang terakhir, kemudian dimutakhirkan. Jadi datanya itu disimpan, kemudian dilakukan evaluasi, dilakukan pemutakhiran. Dan ini dilakukan secara terus-menerus setiap bulan sampai nanti terbitnya DP4 dari Kementerian Dalam Negeri. DP4 itu data pemilih potensial, data penduduk potensial pemilih. Nah, itu Mbak yang DPP ini. Iya, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang latar belakang kenapa adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan nih. Kalau tidak salah ini PKPU baru ya tentang DPP ini ya. Berarti 12 kan November. KPU RI menerbitkan PKPU nomor 6 tahun 2021 ini kan tentu ada maksud dan tujuannya ya. Kenapa sih perlu adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Iya. Jadi sebetulnya data pemilih ini sudah diberlakukan sejak pemilu pertama di Indonesia. Tahun 55 itu. Jadi kalau mau pemilu pasti ada DPT itu. Nah, kenapa demikian? Ya, karena harus memastikan bahwa mereka yang berhak itu harus jelas. Kalau tidak jelas, ini menjadi persoalan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, yang selalu kita saksikan adalah setiap kali ada pemilu atau pemilihan itu DPT ini selalu dijadikan salah satu permasalahan. Kenapa demikian? Karena kadang masih sering kita dengar, misalnya Bapak ini sudah meninggal 2 tahun yang lalu, tapi masih ada nongkrong namanya, di DPT itu kan. Nah, disinilah pentingnya pemutakhiran DPB itu untuk mengantisipasi itu. Jadi mereka yang sudah meninggal ya dicoret. Mereka yang pindah ke luar kota ya nggak lagi jadi DPT di sini itu kan. Nah, terus mereka yang sekarang sudah 17 tahun ya dimasukkan. Mereka yang sudah menikah walaupun belum 17 tahun ya dimasukkan itu kan. Jadi ini juga untuk mengantisipasi nanti ketika masuk ke tahapan, misalnya ini 2024 mau pemilu. Ketika masuk ke tahapan, kemudian Kementerian Dalam Negeri ngasihkan DP4 tadi, daftar penduduk potensial tadi, itu KPU hanya dikasih waktu 3 bulan. Nah, 3 bulan untuk menyelesaikan pemutakhiran
selama kurun 5 tahun sebelumnya itu kan ya kerjaannya kayak terlalu berat ya. Terlalu berat. Makanya sebenarnya kalau kita bisa tertib melakukan pemutahiran ini dan partisipasi masyarakat penuh di situ, maka insya Allah akan lebih terjamin pemutahiran datanya dan DPT-nya akan lebih baik lagi gitu Mbak. Oh iya. Terus selanjutnya nih Mas, untuk sasarannya dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini siapa aja yang akan disasar dari DPB ini? Sasarannya sebenarnya ada mereka yang pemilih pemula, artinya mereka yang sudah 17 tahun itu pemula. Itu kan termasuk di situ ya golongan yang sudah menikah tapi belum 17 kan dalam kategori itu juga. Dan mereka yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal dunia, kemudian pindah keluar kota, kemudian dia menjadi TNI atau Polri gitu kan. Sebaliknya kalau dia itu TNI atau Polri sudah pensiun atau purnawira, itu ya masuk sebagai pemilih baru gitu kan. Gitu, ya. Nah, jadi itu sasaran utama prioritasnya itu kan. Terus mereka ada juga yang karena apa? Karena menjalani pidana dan ada tambahan pencabutan hak politiknya. Kalau dia sudah selesai menjalani masa itu, ya masuk menjadi pemilih baru lagi gitu. Gitu Mbak. Iya, ini untuk para sahabat JDIH KPU Kabupaten Magelang yang sekiranya usianya sudah 17 tahun atau ada keluarganya, orang tuanya yang meninggal atau ada tetangganya yang dulu jadi tentara atau polisi sekarang sudah purna. Nah, bisa ingin mendaftarkan menjadi pemilih itu gimana caranya, Mas? Nah, di KPU ini ada 2 saluran utama misalnya. Saluran pertama adalah offline. Mereka silakan datang ke KPU. Kita ada desk di situ, ada ruangan di situ, ada orangnya, ada komputernya di situ. Jadi dengan membawa KTP dan NNKK. Nah, jadi setiap kita mendata pemilih baru itu harus lengkap informasinya. Ada nomor NIK, ada nomor KK, ada statusnya, ada tanggal kelahiran, tempat kelahiran, ada status menikahnya, kemudian desanya, dusunnya, lengkap ya. Harus lengkap. Nah, tapi kalau pemilih meninggal dunia atau TMS atau pindah keluar kota, cukup menginformasikan nama dan NIK-nya aja. Kita NKK-nya sudah ada di sini, sudah nomornya sudah terekam di DPT. Nah, itu kalau mau datang langsung. Tapi karena masa-masa pandemi seperti ini, orang mungkin enggan untuk datang ke KPU, ya bisa langsung melalui WA, bisa WA atau melalui online. Jadi kita membuka form online, bisa diakses di websitenya KPU Magelang. Kemudian isi formulir di situ, kemudian kirim. Nanti akan segera kita rekap setiap bulannya. Gitu Mbak. Gitu ya, sahabat JDIH KPU Kabupaten Magelang. Jadi gampang banget nih bagi kalian yang ingin terdaftar besok sebagai pemilih di pemilu 2024, bisa datang langsung ke kantor KPU atau bisa melalui online di chat WA maupun di websitenya KPU Kabupaten Magelang. Nah, tadi Mas Rafiq sudah menjelaskan ya tentang tata cara prosedur untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan nih. Juga ingin tahu apa inovasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang terkait pemutahiran data pemilih. Pastinya ada dong inovasi yang telah dilakukan selama ini, mungkin bisa dijelaskan. Nah, betul. Jadi kalau kita hanya duduk manis di kantor saja, pasti data itu, informasi itu tidak akan masuk ke kita. Maka kita juga jemput bola, kita berkunjung ke sekolah, kita ada juga yang berkunjungnya itu serius banget gitu, jadi dibuat MOU. Terima kasih sekolah-sekolah yang sudah kerja MOU dan juga universitas. Dari MOU itu nanti kita tindak lanjuti dengan sosialisasi tentang DPB dan bekerja sama dengan guru, dengan kepala sekolah, bagaimana teman-teman kita yang sudah masuk ke pemilih pemula ini bisa mengisi Google Form kita. Nah, yang lain adalah kita membuat iklan layanan masyarakat. Yang ini sudah diputar
bulan-bulan adalah iklan layanan di radio ya. Ada di Fast FM, ada di Unima, ada di Gemilang FM dan juga di Suara Merapi ya. Nah, kemudian kita juga membuat video untuk ILM juga dan video untuk podcast. Di samping itu kita juga koordinasi dengan desa-desa, Mbak, terutama untuk pemilih yang meninggal dunia ini, karena meninggal dunia ini kan tidak secara otomatis kemudian dia langsung melaporkan. Iya, betul. Hanya mereka yang punya kepentingan, misalnya kayak ngurus janda pensiunan kayak gitu, dia langsung membuat. Tapi kalau tidak, masyarakat kita ini belum cukup antusias untuk mengurus itu. Makanya kemudian kita mendapatkan informasi dari desa tentang siapa-siapa yang meninggal, dan ini menjadi data kita untuk melakukan pemutahiran, terutama yang TMS yang tidak memenuhi syarat. Nah, kita juga melakukan kerjasama dengan yang lain, dengan misalnya dengan SLTA sudah, dengan dinas juga begitu. Yang pasti kalau dengan dinas kependudukan catatan sipil pasti ini ya, karena memang dimandatkan di PKPU 6 ini. Sehingga itu, Mbak, beberapa inovasi kita, dan rencananya kita akan bekerjasama lagi untuk membuat bagaimana mendaftarkan itu lebih mudah gitu ya. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Masih rahasia ya, masih off the record. Nanti kalau dikeluarkan semua nanti ndak surprise. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Tadi ada kerjasama dengan pihak sekolah, dengan catatan sipil, dengan kampus juga. Nah, ini jadi ndak ada alasan nih bagi sahabat JDIH KPU Kabupaten Magelang yang masih sekolah khususnya di tingkat atas ini ya, untuk bisa mendaftarkan diri kalau usianya sudah 17 tahun. Nanti bisa dicek di sekolah-sekolah mana saja yang sudah bekerja sama dengan KPU Kabupaten Magelang. Jadi di tahun 2024 sudah nggak pusing lagi, aduh jadi pemilih apa enggak. Kalau sekarang sudah terdaftar, insya Allah di pemilu 2024 akan menjadi pemilih Nah, terus ini kan DPB ini sudah dilakukan dari tahun 2020 mulai dari tahun 2020 dan 2021 kemarin. Tentunya sudah ada beberapa data yang sudah dimutakhirkan kan ya. Mungkin bisa dijelaskan ada jumlahnya berapa, misalnya yang TMS atau pemilih pemula selama 2 tahun terakhir. Secara pasti itu ada data yang kita kelola, yaitu ada totalnya ada 27.140. 27.140 itu terdiri dari 2 jenis. Yang pemilih baru sekitar 11 ribuan, dan sisanya adalah pemilih TMS, ada 16.232. Nah, ini yang sudah kita kelola sejak April 2020 sampai Desember 2021, dan insya Allah di bulan Januari ini kita nanti akan melakukan pemutahiran di akhir bulan, di tanggal 31 ya. Jadi setiap bulan itu akan selalu mengadakan pemutahiran ya. Ya, secara pasti setelah 1 bulan itu kita proses, kita kumpulkan informasi, kita pilah mana yang informasi pemilih baru dan pemilih TMS tidak memenuhi syarat, kemudian kita rekap. Kemudian dari rekapan itu kita bawa ke rapat internal. Rapat internal setiap bulan, dan setiap 3 bulan kita rapat koordinasi dengan partai, dengan stakeholder yang lain. Nah, kemudian kita berita acarakan tentang perubahan posisi yang baru ini ya, nggih. Ya, itu ya sahabat JDIH KPU Kabupaten Magelang. Ternyata KPU Kabupaten Magelang tidak ada tahapan pun tetap bekerja ya. Kita tetap mengupdate terkait daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini mungkin yang terakhir nih Mas Taufik. Ada pesan nggak untuk para milenial nih yang nantinya di tahun ini akan berusia 17 tahun biar namanya mereka besok akan terdaftar di pemilu 2024? Teman-teman JDIH, silakan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaftar sejak dini. Yang sudah 17 tahun silahkan mengisi form yang sudah kita sediakan, bisa dilihat di website kita atau nanti via WA.
Mungkin nomornya bisa disebutkan nanti Mas ya, bisa nomornya ditaruh di bawah ya Mas. ya, di Untuk bawah ini nomornya ya. Kemudian kenapa ini penting? Karena satu, memastikan teman-teman sudah terdaftar. Jadi kalau sudah terdaftar di DPB ini, insya Allah nanti akan langsung masuk ke DPT. Kenapa? Karena penyusunan DPT untuk pemilu 2024 itu adalah menggunakan DPP ini, DPT yang dimutakhirkan istilahnya, dan disandingkan dengan daftar dari Kementerian Dalam Negeri DP4 tadi. Nah, kalau sudah masuk di sini kan insya Allah langsung muncul, dan nanti kita cek ulang agar teman-teman yang sudah mendaftar di DPP ini bisa terjamin masuk ke DPT. Silahkan manfaatkan kesempatan ini, karena nanti kalau sudah mendesak, waktunya sudah mepet, apalagi teman-teman tidak sempat mencermati waktu tahapan di penyusunan daftar pemilih sementara, kesempatannya untuk nyoblos itu menjadi hilang. Ya terancam lah, terancam, gitu kan. Berpotensi untuk ini. Kenapa? Karena nanti kalau ada TPS yang partisipasinya 100%, jadi surat suara itu diperuntukkan untuk mereka yang sudah terdaftar di DPT. Kalau DPT-nya itu datang semua 100%, maka teman-teman yang belum terdaftar ini nanti berpotensi untuk kehilangan. Dia harus bergeser ke TPS sebelahnya gitu, yang ada di satu kelurahan atau satu desa. Daripada repot-repot, silahkan manfaatkan, lakukan pendaftaran melalui DPP ini. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mas Taufik. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk berbagi ilmu terkait tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Sekali lagi kepada sahabat JDIH KPU Kabupaten Magelang, untuk jangan pernah bosan dan untuk tidak cari alasan yang lain untuk tidak terdaftar untuk menjadi pemilih di pemilu 2024, karena caranya sangat mudah sekali dengan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Demikian tadi bincang asik episode ketiga kali ini tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sampai jumpa, bertemu di episode yang akan datang.